sudah sarapan pagi. Sudah sarapan semuanya? Silakan ketua kelas Aldino pimpin doanya ke depan.
tentang sistem peredaran saraf pada manusia. Siapa lagi yang ingat kita kemarin belajar apa? Ya, silakan Aldino. Kita belajar tentang interaksi manusia dan lingkungan. Iya, kemarin kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan, bahwa ada 3 jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Satu, interaksi individu dengan individu, yang keduanya interaksi dengan kelompok, kemudian interaksi juga antara kelompok dengan kelompok. Jadi itulah pembelajaran kita kemarin. Kita kemarin juga ada belajar tentang pantun. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada hari ini tujuannya siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Kemudian siswa mampu menyusun tabel hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian siswa mampu memilih hewan berdasarkan jenis makanannya. Dengan informasi dari video yang Ibu tayangkan nanti, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari makanannya secara benar. Nah, berikut Ibu akan menampilkan tayangan video pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu ada sedikit pertanyaan. Adakah yang tahu apa itu jenis-jenis ekosistem? Jenis-jenis ekosistem itu ada ekosistem darat, air, dan udara. Adakah yang memiliki hewan ternak di rumah atau hewan peliharaan? Gilang? Hewan apa Gilang? Ayam, sapi, kerbau. Itu apa lagi? Itu apa lagi? Nanda punya hewan peliharaan di rumah? Kucing. Nah, kucing, hewan, sapi itu semua hidupnya di darat. Jadi kalau hidupnya di darat, berarti ekosistemnya di ekosistem darat. Berikut Ibu tampilkan tayangan video tentang video pembelajaran kita. Silakan video pembelajaran ini diamati secara baik-baik, secara detail. Nah, perhatian, tepuk semangat. Masih kurang semangat karena masih ada yang melihat keluar. Tepuk semangat. Kalau masih ada juga yang belum fokus, kita ulangi lagi tepuk semangatnya. Nah, sekarang karena semuanya sudah semangat, itu tampilkan video pembelajaran kita pada Terbantu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 1 combined ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, perhatikan di depan tidak ada yang Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu ekosistem. Sekarang mari kita mengenal jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra,
dan ekosistem taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ekosistem sawah dan ekosistem bendungan. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar antara lain ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Dan ekosistem laut dalam, berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Demikian dan bisa bercerdas berbagai jenis ekosistem yang ada di bumi. Selamat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan terdiri atas tumbuhan dan hewan lain. Terdapat kelompok hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan, dan juga terdapat kelompok hewan yang memakan hewan lain. Namun ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Berikut ini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu,
Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh kelompok hewan yang termasuk herbivora antara lain rusa, sapi, dan kelinci. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Beberapa jenis hewan yang termasuk kelompok hewan karnivora antara lain singa, harimau, dan ular. Kelompok hewan omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan makanan berupa tumbuhan. Beberapa jenis hewan yang termasuk kelompok hewan omnivora antara lain monyet, orangutan, dan gorila. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal. Kita masuk lagi ke ruang diskusi. Ruang diskusi ini Ibu akan membagikan setiap kelompok, yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Sekarang diskusikan nama kelompoknya masing-masing mau diberi nama apa. Boleh untuk menamai, misalnya kelompok Anda dengan nama kelompok simbol lambang Pancasila boleh. Nama hewan boleh. Yang lain. Nah,
Namanya harimau besok. Kalau ada makanan itu kan pacar tidak harimau. Isi dalam Nama kelompok ada satu albino. Albino apa? Hilang. belah. Ini terdapat Isi ya, Bu. Bagaimana dalam diskusi kita? Apakah sudah selesai? Nah, silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk dapat menyampaikan ke depan. Nah, nanti masing-masing perwakilan kelompok untuk dapat mempresentasikan ke depan. Ibu panggil dari yang kelompok harimau dulu. Silakan ke depan harimau. Hasil kelompok harimau adalah pada ekosistem